Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 10 ini kita mempelajari materi pengenalan laboratorium kimia dan keselamatan kerja. Perlu diingat, pada saat belajar kimia tidak lepas dari praktikum yang dilakukan di laboratorium. Oleh karena itu, kita harus mengenal alat-alat dan bahan yang terdapat di laboratorium dan juga memahami keselamatan kerja. Apa saja yang harus kita ketahui? Mempelajari simbol atau lambang yang terkait laboratorium kimia, alat-alat di laboratorium kimia, dan peralatan keselamatan di laboratorium kimia. Simbol atau lambang kimia. Yang pertama, ada gambar tengkorak dengan tulangnya. Ini menandakan adalah bahwa simbol ini beracun. Sedikit saja masuk ke dalam tubuh bisa mengakibatkan sakit keras atau bahkan kematian. Simbol yang kedua berbentuk silang, ini adalah iritan. Iritan ini adalah bahan yang bersifat iritan, menimbulkan iritasi sedikit saja masuk tubuh, dapat membakar kulit dan menghambat sistem pernapasan. Yang selanjutnya adalah radioaktif. Radioaktif ini zat yang bisa memancar sinar dengan sendirinya. Ini sangat berbahaya ya. Gambar yang selanjutnya adalah mudah meledak. Untuk mudah meledak ini, bahan yang mudah meledak itu adalah yang bila terkena panas, api, atau bahkan gesekan. Ada gambar yang seperti api, ini adalah cairan yang mudah terbakar. Selanjutnya ada oksidizer. Oksidizer ini adalah bahan yang dapat menghasilkan panas bila bersentuhan dengan bahan lain, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar. Ada lagi korosif. Korosif ini simbolnya seperti tangan terkena cairan. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dapat merusak jaringan hidup. Simbol yang selanjutnya adalah berbahaya terhadap lingkungan. Alat-alat kimia di laboratorium. Yang pertama, tabung reaksi. Terbuat dari kaca, fungsinya untuk mereaksikan zat atau reaktan. Yang kedua, rak tabung reaksi. Fungsinya untuk meletakkan tabung reaksi. Yang ketiga adalah gelas ukur untuk mengukur volume zat cair. Gelas ukur ini memiliki skala 10 ml, 20 ml, 100 ml, dan sebagainya. Yang keempat, gelas kimia atau bekel glass. Fungsinya memanaskan atau menguapkan larutan. Nah, di sini terlihat ada skala ukur, tapi tidak digunakan untuk mengukur. Selanjutnya, labu takar. Labu takar ini fungsinya untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Labu Erlenmeyer untuk menampung hasil titrasi, yaitu mereaksikan asam dengan basa dengan volume tertentu. Untuk titrasi akan dipelajari di kelas selanjutnya. Yang ketujuh, mortal dan alu. Mortal dan alu di sini fungsinya menghaluskan dan menggerus sampel padat. Yang kedelapan, spatula. Spatula ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam. Fungsinya untuk mengambil zat padat. Yang kesembilan itu adalah buret. Fungsinya untuk melakukan titrasi. Yang ke-10 adalah pipet tetes. Fungsinya untuk mengambil sampel cair dalam jumlah sedikit. Peralatan keselamatan kerja. Yang pertama, jas laboratorium digunakan untuk menghindari bahaya yang terjadi akibat percikan zat kimia. Yang kedua, menggunakan masker. Fungsinya untuk melindungi dari debu, uap, dan gas beracun. Yang ketiga, sarung tangan. Gunanya melindungi tangan dari panas maupun zat kimia berbahaya. Tata tertib di laboratorium kimia. Yang pertama, memasuki laboratorium dengan seizin guru. Yang kedua, cara mencium gas kimia dengan mengibas-ngibaskan tangan di atas bahan kimia ke arah hidung. Yang ketiga, dilarang mencampurkan bahan kimia tanpa petunjuk praktikum. Yang keempat,
Setelah menyelesaikan praktikum, alat-alat dan meja praktikum dibersihkan. Yang kelima, selalu mencuci tangan dan lengan Anda sebelum meninggalkan laboratorium. Cabang-cabang ilmu kimia. Yang pertama, kimia analitik, mempelajari ilmu forensik, ilmu lingkungan, dan pengujian obat. Yang kedua, biokimia, mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan genetika. Yang ketiga, kimia organik, mempelajari tentang senyawa karbon. Yang keempat, kimia anorganik, mempelajari tentang mineral dan logam. Yang kelima, kimia fisik, mempelajari sifat fisik molekul. Yang keenam, kimia nuklir, mempelajari tentang partikel subatom membentuk inti. Prospek bekerja di jurusan kimia, contohnya farmasi, bekerja di bidang kesehatan, meracik obat, menemukan obat, dan informasi obat. Nama lain dari farmasi adalah apoteker. Yang kedua, industri. Industri ini bisa industri kosmetik, industri pertanian, industri pupuk, dan lain sebagainya. Ahli gizi. Ahli gizi ini berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Geologi ini berkaitan tentang pertambangan gas, minyak bumi, dan batu bara. Arkeologi berkaitan tentang penentuan umur fosil dengan menggunakan radioisotop. Selanjutnya adalah guru atau dosen. Pasti kalian tidak asing dong dengan guru atau dosen. Pastinya adalah mengajar. Ahli forensik di sini adalah membantu kepolisian dalam memecahkan kasus, seperti ditemukannya mayat tanpa identitas.